Ini yang kemarin ambil. Ya, kemarin sudah diambil. Ya, pakai karung ya. sekarang saya mau nanam bibit alpukat. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur dan berbuah lebat dan manis. Dan sekarang saya mau menanam bibit petai, tapi saya nanam di tempat adik saya, tanah punya adik saya. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur Bismillahirrahmanirrahim. dan berbuah lebat. Dan nanti buahnya akan menghasilkan panjang-panjang dan besar-besar. Amin. Ini sekarang mau nanam alpukat, sama di tempat tanah punya adik. Ini mau nanam alpukat sama bibit petainya 2. Bibit alpukatnya 1. Itu bibit alpukatnya jenis yang buahnya besar ya, yang bulat ya Pak ya. Ya. Nah ini sekarang bibit-bibit tersebut ini kita tanam di lahan punya adik saya, yaitu Siti Arbainah. Nah Siti ini sekarang bibit buahnya sudah kita tanam. Dan yang terakhir lagi ini nanti kita akan tanam petai. Yang pertama tadi sudah kita tanam. Dan yang di tengah sini adalah alpukat. Lanjut nanti yang terakhir juga petainya. Tanah suburnya kurang, kita tambah lagi, kita ambil dari lubang sebelah. Ya, tidak kerekam. Petainya sekarang sudah siap untuk maksudnya sudah siap dan sudah selesai kita tanam. Sekarang kita akan betulkan petai yang di ujung sebelah sana, sebelah kiri. Dia rantingnya agak patah apa Pak? Diikat. Telir piak tuh nah. Belakang tuh telir piak. Oke, kita ikat supaya nanti dia pertumbuhannya akan lebih bagus lagi. Alhamdulillahnya kita kemarin waktu membeli bibit ini penjualnya sangat murah hati dan baik sekali. Dia menjelaskan kepada kita jika mau membeli bibit itu pilih batangnya yang sudah tua seperti ini. Batangnya dari bawah sampai ke atas sudah berwarna coklat semua. Kata bapaknya, jika warna batangnya hijau seperti ini dari bawah, itu tandanya bibitnya masih muda.
Dan jika kita langsung tanam itu sangat rentan sekali, bibit yang akan kita tanam itu bisa mati. Tapi jika sudah tua seperti ini, kata bapaknya, jarang terjadi kasus bibit setelah ditanam itu mengalami kematian. Dia hampir 99% berhasil untuk tumbuh. Semoga saja apa yang dijelaskan Bapak si penjualnya kemarin sesuai dengan harapan kita. Amin. Kita sangat berterima kasih sekali dengan Bapak si penjual bibit karena sudah mau menjelaskan secara detail tentang bibit yang akan kita beli. Katanya ini untuk menghindari si pembeli atau pelanggan nanti akan kecewa jika bibit yang kita beli terlalu muda. Itu rentan sekali bibit tersebut akan mudah mati jika kita pindah tanamkan di media tanam tanah yang ada di ladang kita. Terima kasih untuk Bapak yang sudah berbaik hati dan mau sedikit menjelaskan tentang perbibitan kepada kita. Sekali lagi terima kasih buat Bapak. Semoga usahanya nanti ke depannya lebih maju dan lebih sukses lagi. Amin. Halo semuanya, selamat pagi. Sekarang ini masih jam setengah 6 pagi kurang lebih. Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Rosnawati. Kita hari ini kembali lagi ke ladang untuk melakukan aktivitas kita di ladang, yaitu dengan aktivitas atau kegiatan yang sama. Kita di sini kembali untuk merawat tanaman dan melakukan pekerjaan kita yang masih belum selesai kita kerjakan. Oke, teman-teman dan sahabat semuanya. Yuk ikuti kegiatan kita hari ini, apa saja yang akan kita lakukan di ladang kita pada hari ini. Nah, teman-teman dan sahabat, sekarang Pak Su atau suami saya mau memindahkan bibit-bibit terong nah seperti ini. Semoga saja ini bibitnya sudah siap untuk dipindah tanamkan ke media tanah. Saya sekarang mau memindahkan bibit-bibit terong yang saya sudah bisa untuk dipindahkan. Sekarang kita memindahkan bibit terong. Sudah 2 lubang yang kita tanami.
Oh ya teman-teman, ini kemarin sore kita sebenarnya sudah ke ladang. Hari ini hari Sabtu dan kemarin adalah hari Jumat. Kita kemarin sore atau setelah sholat Jumat kita menyempatkan untuk ke ladang ini, tapi kita tidak mengambil atau membuat videonya. Jadi kita kemarin ke sini membawa atau membeli tanah subur untuk media tanam bibit terong kita ini. Nah sekarang yang teman-teman lihat ini adalah media tanamnya, yaitu tanah subur yang sudah kita masukkan ke dalam dicampur sama dalam lubang, dan tanahnya kita campur dengan sekam bakar atau abu bakaran. Nah baru hari ini Sabtu, hari ini pagi kita bisa tanami dengan bibit-bibit terong kita yang sudah siap menurut kita untuk dipindah tanamkan. Sekarang kita lanjutkan untuk menanam ke semua bibit ini sampai semuanya selesai. Sekarang bibit-bibit terong kita sudah selesai untuk kita tanami. Semoga saja kedepannya ke semua bibit-bibit terong yang kita tanam ini bisa berhasil tumbuh, berbuah lebat, dan masa panennya yang panjang. Semoga semuanya sesuai dengan harapan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya mau nanam bibit belewah sama bibit apa tadi, Mas? Timun suri. Sama bibit timun suri. Dan saya akan tanam selang-seling. Itu yang pertama tadi apa? Belewah apa timun suri? Timun suri. Ini bibit belewah dan yang ini bibit timun suri. Oke. Teman-teman, ini adalah bibit timun suri campur. Di sini ada biji plum, ada biji jeruk sambal yang saya kumpulkan. Sekarang ini kita coba untuk menanamnya. Semoga saja nanti berhasil, bisa tumbuh. Sekarang kita lanjutkan untuk menanamnya sampai ke semua tempatnya ini kita tanami. Ini adalah tempat-tempat baluran atau cangkulan di tengah-tengah di antara jagung yang beberapa hari lalu saya bersihkan akar serabutnya. Nah, inilah gunanya. Setelah bersih, setelah kita beri pupuk pencegahan untuk hama, sekarang baru bisa dan siap untuk kita tanami.
sekarang saya mau menambah media arang di atas tanaman bibit terong yang baru saja kita tanam tadi. Ini maksud saya atau maksud kita adalah jika di saat kita menyiram, jadi airnya tidak langsung ke tanah supaya tanahnya tidak merembes ke samping kiri kanan. Itu maksud kita untuk memberikan media arang ini. Dan 1, 2 lubang, 3, dan sekarang akan saya lanjutkan untuk lubang-lubang selanjutnya. Yuk ikutin saya untuk mengerjakannya. Halo teman-teman, ini sekarang saya kerja. Oke, seperti ini sudah cukup. Sekarang di pohon yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga. Disinilah tempat saya mengambil arang untuk tambahan media tanam bibit terong kita tadi. Jadi di bekas-bekas tempat bakaran seperti itulah saya nanti akan mengambil arang-arang tersebut seperti ini. Oke, sekarang saya akan lanjutkan untuk pengambilan atau mengumpulkan arang-arang ini. Nah, sekarang kita sudah dapat banyak. Kita akan taburkan di atas media tanam kita, maksudnya di atas tanaman. Sekarang itu yang saya dapatkan tadi, yang di ember hitam tadi itu adalah suami saya yang ambil. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan lanjutkan pekerjaan ini. Oke sahabat, kita tadi sudah sarapan pagi, tapi kita tidak ambil videonya. Ini sekarang kita rebus air yang kedua kalinya untuk air minum. Di sini tadi sahabat dan teman-teman semua, bibit terong kita sudah selesai ditanam dan juga sudah selesai saya tambah media arangnya untuk di atasnya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sini juga
sudah selesai kita tanam bibit atau benih belewah, buah belewah dan timun suri. Jadi kita tanam tadi selang-seling timun suri, belewah sampai terus ke ujung pinggir jalan sana, dan sudah juga saya tabur arang di sekeliling lubangnya. Dan sekarang saya mau melakukan penyiraman terhadap bibit-bibit atau benih timun suri dan belewah ini. Mari sekarang kita kerjakan. Oke, sekarang mari kita siram. Arangnya fungsinya tuh kesan Untuk banyu, menyerap air ya. nahan banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja tanaman yang baru kita tanam ini bisa bertunas dan tumbuh dengan subur nantinya sampai tiba saatnya nanti dia berbuah dan bisa untuk kita panen. Amin ya robbal alamin. Teman-teman dan sahabat semua, ini vitamin atau obat kuat kita, yaitu ada yang tahu ini teman-teman apa? Ini adalah akar bejakah yang saya rendam di dalam botol dengan air minum biasa. Itulah konsumsi kita sehari-hari ketika kita melakukan aktivitas kita atau melakukan pekerjaan kita di ladang kita ini. Sekarang ini tadi sudah saya minum. Pokoknya setiap kali kita mau minum, saya selalu minum ini. Dia rasanya enak, tidak ada rasa. Ini nanti kita tambah lagi sampai airnya penuh. Oke, itu adalah. Sekarang saya mau minum teh susu. Oke, mari minum semuanya. Alhamdulillah, nikmat tiada tara. Kita mengambil air di lahan adik saya, yaitu di lahan Pak Inting. Sebenarnya Pak Inting yang membuat sumur kecil ini untuk kita mengambil air sekedar untuk menyirami tanaman kita. Jadi inilah parit kecil yang dia buat. Jadi lumayan kita tidak terlalu jauh untuk mengambil air turun ke bawah sana. Jadi seperti inilah cara kita mengambil air untuk persiapan menyiram tanaman kita di setiap harinya. Jadi sahabat atau teman-teman kita semua, pekerjaan saya selanjutnya untuk hari ini yaitu membersihkan akar serabut yang sudah dicangkul ini. Ini sudah lama sekali. Rencananya saya hari ini yang akan saya bersihkan. Semoga saja bisa selesai hari ini atau besok. Setelah ini kita kerjakan semua, setelah kita bersihkan, kita beri pupuk, lalu kita beri media tanam yaitu tanah subur dan abu bakaran, juga arang. Kita diamkan beberapa saat, baru nanti kita siap untuk kita tanami. Rencananya di sini insya Allah akan kita tanami bibit cabai kita yang ada di bawah sana. Masih cukup lama lagi, sekitar kurang lebih 1 atau 10 hari, 1 minggu atau 10 hari lagi baru bisa kita tanam ke media tanah. Jadi rencananya hari ini juga insya Allah suami saya akan mencangkul tempat kita menanam tanaman yang lainnya lagi nanti di lahan Mbak Siti ini atau adik saya, yaitu namanya
Siti Arbainah. Jadi di sini nanti rencananya akan kita tanami berbagai macam jenis sayuran, di sela-sela tanaman buah-buahan yang dia beli dan kita yang menanamnya. Oke, seperti itulah rencana pekerjaan kita untuk hari ini. Sekarang mari kita kerjakan. Oke, kita lagi milih bibit lengkeng. Ini cacing dulu. Enggak, nanya harganya dulu tadi berapa? Mbak, yang besar apa yang kecil, Mbak? Yang besar. Ini yang kemarin ngambil kan ini. Iya, kemarin sudah diambil. Kali avokat gitu. Iya. Nanti Pak ya. Iya. Pakai karung nggak, Pak? Pakai karung ya. Teman-teman dan sahabat semua, ini sumur baru kita yang baru saja tadi digali. Ini dalamnya kurang lebih 1 meter. Karena pasirnya kita ambil turun lagi dan ini airnya masih keruh dan dia ada buih-buihnya di atas. Ini sengaja kita buat untuk mempermudah kita mengambil air agar tidak terlalu jauh turun ke bawah atau untuk persediaan di musim kemarau. Insya Allah semoga saja ini sumur bisa ada airnya terus walaupun di musim kemarau. Coba lihat ini teman-teman, cabai kita sudah ada putik buahnya. Karena ini cabai memang sudah tua, yang kita pindahkan ke ladang. Ini cabai bibitnya bukan bibit lagi, memang sudah dia berumur tapi tidak bisa besar karena kita tanam di samping rumah. Lalu kita bawa, kita pindahkan ke sini. Alhamdulillah sekarang sudah Pada THR keluar. Pada THR. ada bunganya. Paling bingkam habis sudah. Teman-teman dan sahabat semua, ini saya mau memasukkan tanah subur media tanam di dalam polybag kecil ini. Ini ukuran yang paling kecil. Ini mau saya nanti buat membibit atau menanam biji buah plum. Bijinya hitam kecil. Sekaligus saya mau mempersiapkan untuk nanti bibit cabai kita akan kita pindahkan ke dalam polybag ini sebelum kita tanam ke media tanam di tanah yang ada di ladang kita ini. Dan tadi teman-teman saya baru saja mengambil arang dari jalan yang seperti saya lakukan di pagi hari tadi. Nah sekarang saya sudah dapat segini banyak, tapi masih ada sisa. Besok lagi akan saya lanjutkan untuk mengambilnya. Sekarang ini mau saya kerjakan terlebih dulu. Berhubung ini hari sudah sore, sebentar lagi kita mau melakukan penyiraman sekaligus
perawatan untuk tanaman bibit, tanaman timun kita, karena tanaman timun kita dan juga tanaman kacang panjang kita masih dimakan ulat. Tadi saya tidak kepikiran untuk mengambil videonya. Ulatnya lumayan besar, ketangkap atau dimakan sama tawon. Jadi ya alhamdulillah, itulah namanya kehidupan ya. Oke, sekarang kita lanjut saja untuk mengerjakan mengisi media tanah atau tanah subur dalam polybag kecil ini. Sedikit informasi untuk teman-teman dan sahabat semua. Sekarang ladang adik saya atau lahan Pak Inting yang tidak pakai baju, tidak menggunakan baju, sekarang alhamdulillah sudah selesai untuk dibersihkan. Tinggal yang sedikit lagi di tengah-tengah lahannya. Sekarang itu kita lagi memanduk atau membakar bekas cabutan dari tunggul atau akar dari pepohonan. Nah, seperti itu. Sekarang alhamdulillah pengerjaannya sudah hampir selesai. Oke, kembali lagi ke pekerjaan awal tadi. Saya akan mengisi tanah di dalam polybag kecil. Sekarang yuk ikutin saya, kita kerjakan sama-sama. Oke teman-teman dan sahabat, sekarang kita mau melakukan pengisian arang ke polybag untuk memindahkan bibit lombok yang memisahi bibit lombok yang sudah ada, supaya tidak supaya cepat besar dan cepat kami tanam lagi di lahan yang sudah disediakan. Setelah tadi di bawahnya, paling bawah kita taruh atau kita isi dengan arang, baru di atasnya kita tambahkan media tanam tanah suburnya. Subur yang sudah dicampur. Oke teman-teman, kita ulangi sekali lagi. Ini adalah cara kita. Ini untuk kita menanam biji buah plum, dan untuk nanti kita memisahkan cabai kita yang sudah mulai tumbuh besar, untuk memudahkan kita nanti menanamnya ke media tanam tanah yang sudah kita sediakan. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan pengerjaannya semampu kita untuk hari ini. Oke, mari kita kerjakan. Sekarang kita mau melakukan penyiraman untuk semaian bibit cabai dan terong. Terong masih ada sisa. Banyak terbuang, Pak. Dengan air beras. Teman-teman dan sahabat, ini tadi saya tidak sempat untuk bikin videonya. Kita sudah menanam buah lengkeng yang baru saja kita beli tadi. Harga satu bibitnya ini 70.000. Sekarang alhamdulillah dengan bismillahirrahmanirrahim lengkengnya sudah kita tanam. Semoga saja dia bisa tumbuh nantinya, bisa bersahabat dengan tanah yang ada di ladang kita ini. Oke sahabat, tadi saya juga sudah memisahkan atau memindahkan semaian bibit cabai kita ke dalam polybag yang lebih kecil. Itu pun juga masih belum selesai semua, baru beberapa
tempat saja yang kita kerjakan. Dan tadi sudah kita siram semua. Dan inilah hasil dari pemindahan penyemaian bibit cabai kita tadi atau bibit lombok kita. Nah, di sini adalah tempat saya menanam biji buah plum tadi. Semoga saja mereka bisa tumbuh dengan subur dan bersahabat dengan media tanam yang kita gunakan. Oke, sekarang berhubung sudah sore, waktunya kita untuk melakukan penyiraman dan pemupukan untuk tanaman-tanaman kita yang diserang hama ulat. Beginilah atau seperti inilah kegiatan kita hari ini di ladang yang bisa kita lakukan. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok hari dengan kegiatan yang sama di ladang yang sama. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan, bisa melakukan semuanya dengan baik dan lancar. Oke sahabat, terima kasih untuk semuanya yang selalu setia mengikuti kegiatan kita sehari-hari di ladang ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.